Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nur Hasanah, NIM 12204193028 dari kelas Tadris Matematika 4B. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial tentang menu statistika dan trigonometri pada tab kalkulator di aplikasi Microsoft Mathematics. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Hitung mean, median, dan modus dari data berikut ini. Datanya adalah 9, 1, 3, 7, 5 dengan menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Langsung saja, pada tampilan awal aplikasi Microsoft Mathematics, di gambar kalkulator, ini kita pilih menu statistika. Kita klik tanda plusnya. Nah, di sini disediakan berbagai macam pad. Kita akan mencari mean, jadi kita klik mean. Kemudian kita masukkan datanya tadi, yaitu 9, 1, 3, 7, 5. Kemudian kita klik enter, sehingga diperoleh hasil pada kotak output yaitu 5. Adapun solution step-nya dapat kita lihat ini, kita klik tanda plusnya. Jadi cara untuk mencari mean adalah rata-rata dari suatu data. Jadi caranya kita jumlahkan data-data tersebut, kemudian kita bagi dengan jumlah anggota dari data tersebut. Jadi ini kita jumlah 9 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5, kemudian kita bagi dengan 5. 5 ini adalah jumlah anggota dari data yang kita cari meannya tadi. Jadi jumlahnya 25 dibagi 5 sehingga diperoleh hasil 5. Yang kedua adalah mencari median. Jadi kita klik median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Kita masukkan datanya sama 9, 1, 3, 7, 5. Kemudian kita klik enter. Jadi median dari data tersebut adalah 5. Adapun solution step-nya, cara mencari median atau nilai tengah dari suatu data, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Jadi diurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Lalu kita cari nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya adalah 5. Ini untuk suatu data yang ganjil jumlahnya. Bagaimana kalau jumlahnya genap? Jadi semisal ini ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tambah 1. Jadi untuk mencari mediannya, ini ada 2 di sisi kiri, ada 2 di sisi kanan. Jadi mediannya adalah 5 ditambah 7 dibagi 2. Jadi 2 anggota itu, 2 nilai tersebut kita bagi 2 untuk mencari median dari data yang jumlah anggotanya genap. Lalu kita ke yang ketiga, yaitu modus. Modus dari data yang sama. Kita klik mode, kemudian kita masukkan datanya 9, 1, 3, 7, 5. Kemudian kita klik enter. Jadi modus dari data tersebut adalah mereka sendiri, yaitu 9, 1, 3, 7, 5. Adapun solution step-nya, nah dapat kita lihat di sini. Modus dari suatu data adalah nilai yang sering muncul. Modus dapat memiliki lebih dari satu nilai jika 2 atau lebih nilai muncul dengan jumlah yang sama dan lebih sering daripada nilai lainnya dalam suatu data. Jadi gini, dalam data ini, data 9, 1, 3, 7, 5, mereka munculnya sama-sama satu kali. Maka modus dari data ini adalah mereka sendiri karena mereka muncul dalam satu waktu dengan jumlah yang sama. Hal ini berbeda jika misalnya kita buat 3-nya muncul 2 kali. Maka modus dari data ini menjadi 3. Karena 3 muncul 2 kali atau lebih banyak daripada nilai-nilai lainnya. 9 muncul 1, 1 muncul 1, 3 muncul 2, 7-nya muncul 1, 5-nya muncul 1. Maka modusnya adalah 3.
Lalu kita ke soal yang kedua, yaitu tentang menu trigonometri. Nah, ini kita klik tanda plus di samping tulisan trigonometri. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai dari sinus 30. Caranya kita klik ini sinus, kita masukkan nilai 30. Lalu kita klik enter. Diperoleh di kotak output, nilai dari sinus 30 adalah setengah atau 0,5. Untuk yang kedua, tentukan nilai kosinus dari 45. Ini kita klik kosinus, kita masukkan nilai 45. Lalu kita klik enter. Jadi diperoleh hasil yaitu setengah akar 2 atau jika dijadikan desimal menjadi 0,70710 sekian. Yang ketiga adalah tentukan nilai dari inverse sin 30. Caranya kita klik ini sin pangkat negatif 1, tapi bacanya sin inverse atau inverse dari sinus berapa gitu ya. Ini kita klik, kemudian kita masukkan nilainya yaitu 30, lalu kita klik enter. Nilainya yaitu indeterminate atau tak tentu. Jadi inverse sin dari 30 itu tak tentu. Inverse sin atau biasa kita sebut dengan arc sinus merupakan nilai kebalikan atau inverse dari sinus pada suatu sudut segitiga siku-siku atau untuk menghitung bilangan angka. Jadi gini, misalnya kita ambil contoh lain. Nilai dari inverse sinus 0,5. Jadi kita klik enter, maka hasilnya adalah 30. Ini kembali lagi ke soal trigonometri yang pertama, yaitu ini. Jika sinus 30 adalah setengah, maka inverse sinus dari setengah adalah 30. Jadi, rumus fungsi sinus itu digunakan untuk mencari nilai sinus dari suatu sudut yang ingin diketahui nilai sinusnya. Jadi, dia berangkat dari sudut kan sinus 30 ke suatu nilai sinus yaitu setengah. Hal ini berkebalikan dengan inverse sinus, di mana dia berangkat dari suatu nilai sinus untuk mencari sudut dari nilai sinus tersebut. Jadi nilainya inverse sinus dari 0,5, jadi nilai sudutnya adalah 30. Kita ke soal yang terakhir, yaitu tentukan nilai dari inverse cosinus 45. Ini kita klik cosinus, inverse cosinus, kemudian kita masukkan nilai 45, lalu kita klik enter. Hasilnya sama, yaitu indeterminate atau tak tentu. Namun, jika kita berangkat dari suatu nilai, maka kita akan menemukan sudut atau besar sudut dari nilai kosinus tersebut. Misal kita punya soal inverse kosinus dari setengah akar 2, lalu kita klik enter. Jadi nilai dari inverse kosinus setengah akar 2 adalah 45. Hal ini berkebalikan dengan di sini tadi. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Maka inverse kosinus dari setengah akar 2 adalah 45. Sekian tutorial dari saya, semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.